Nah, karena itu pertama kita pendekatannya dengan Gota, dan Gota sudah mengiyakan mereka buka ruang untuk nantinya kita bisa bekerja sama dengan mereka. Halo sahabat Suara Damai, senang sekali saya Henrik Fatubun kembali menyapa Anda dalam program Suara Ohoy, di mana kita akan sama-sama mengangkat hal-hal potensi-potensi unik dan menarik serta kreatif dari Ohoy. Dan kali ini akan menemani sahabat Suara Damai semua inovasi beras merah atau dalam bahasa K disebut kokat bulbul yang dikelola oleh sekelompok perempuan yang ada di Jemaat GPM Ohera. Nah, sahabat-sahabat damai, seperti apa pengolahan itu dan seperti apa juga kreativitas dari kelompok ini sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang unik atau produk-produk yang unik. Dan sudah bersama saya di sini Pendeta Daniel Ajepati. Shalom, teman-teman. Shalom. Bapak. Shalom. Baik, sehat. Luar biasa, ini dari sisi protokol kesehatan aja sudah menunjukkan bahwa siap untuk tetap sehat ya Bapak. Amin. Nah, baik. Bapak luar biasa sekali. Hal ini merupakan hal yang langka di mana kita akhir-akhir ini atau di hari-hari ini sulit melihat atau jarang melihat bagaimana gereja secara nyata turut hadir dalam pemberdayaan kreativitas masyarakat secara nyata seperti ini. Dan hari ini Jemaat GPM Ohera yang dinakodai oleh Bapak sendiri berhasil menunjukkan ke publik bahwa Jemaat GPM Ohera bisa memproduksikan beras merah kokat fulful yang merupakan karakteristik pangan lokal yang sejak dulu kala sudah ada di Ohoy Ohera atau desa Ohera ini. Nah, Bapak ini sendiri juga adalah pengelola dari kelompok pemberdayaan perempuan yang diberi nama kelompok pemberdayaan Sumber Kasih. Dan di saat ini juga kita akan sama-sama membahas tentang pengembangan industri kreatif berbasis pangan lokal yang dalam hal ini adalah beras merah atau kokat fulful. Nah, Bapak, ini kan pasti sudah terprogram nih, dan mungkin Bapak bisa menjelaskan sendiri program ini masuk dalam program jemaat atau program desa yang kemudian mengaitkan ke jemaat atau bagaimana? Ya. Yang pertama yang beta menyampaikan terima kasih for kawan-kawan pers ya yang secara jelas punya perhatian terhadap bukan saja terhadap jemaat tetapi terhadap kita semua di Tanah Efaf. Nah, karena itu berkaitan dengan launching inovasi beras merah. Sebetulnya ini adalah program jemaat yang coba kami gagas dalam rencana strategis Jemaat GPM Ohera. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita bahwa apa sih ketika gereja menginovasi kokat wul-wul ya dalam konteks bahasa K sebetulnya sederhana. Karena visi dan misi gereja ini hanya satu, mengangkat dan membebaskan semua orang dari penderitaan kemiskinan. Itu prinsip dari gereja. Nah, karena itu gereja melihat inovasi beras merah ini hal yang sangat penting dan urgent. Kita sadari sungguh bahwa kokat wul-wul atau padi merah ini adalah pangan lokal di jemaat atau masyarakat di Ohoy Ohera. Dan patut kami mencoba untuk menginovasikan ada 10 ya. Bisa dilihat ya. Jadi itu prinsip dari gereja. Ya. Beta kira di situ. Baik, Bapak ini sudah jelas ya bahwa ini adalah program jemaat dan kreatif bahkan luar biasa sekali, karena jarang sekali kita temukan program-program jemaat yang seperti ini yang langsung memberdayakan hal-hal yang menjadi khas dari wilayah pelayanannya. Untuk program ini sendiri apakah juga mendapat dukungan atau support misalnya atau kerjasama mungkin dari pihak desa atau pihak-pihak lain? Jadi patut kita juga bersyukur ya. Prinsipnya adalah berbuat baik, melakukan yang baik, pasti ada topangan dari berbagai pihak.
Nah, dalam konteks pemerintah Ohoi, mereka juga memberikan topangan bagi kita. Tapi juga secara perorangan juga ada anggota-anggota dewan ya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Bupati bersama istri. Dan memang selama ini sebelum pelaksanaan launching ini kami lakukan, sebetulnya sudah ada percakapan-percakapan dengan Pak Bupati maupun istri. Dan bagi kami, beliau sangat antusias ya. Dan ketika kita berdiskusi, ada begitu banyak masukan-masukan yang ia sampaikan. Bahkan ada jalan keluar untuk kami, untuk bagaimana supaya kita bisa tingkatkan inovasi beras merah. Dan sebetulnya inovasi beras merah bagi jemaat Ohera bukan saja pada konteks pekat wul-wul, tapi sebetulnya kami juga sudah melakukan banyak hal. Cuma kami tidak ada dalam kegiatan launching ya. Nah, karena itu direncanakan bahwa tahun depan kita akan berproses ya. Kalau Tuhan menghendaki kita punya proses ini, kita akan buat yang namanya festival pangan lokal. Iya. Kita kira itu akan di situ. Iya. Mungkin begitu. Wow, jadi dari cerita Bapak tadi saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada banyak terobosan-terobosan dari sini, tapi tidak hanya bahasa. Kalau dalam konteks pangan lokal Enbal itu juga sudah banyak. Kelor, kebetulan kelor di sini itu juga sudah ya, pudin kelor. Kami pernah mengikuti pertandingan pangan lokal ya di Kabupaten Maluku Tenggara. Patatas ya, itu juga kami sebetulnya ibu-ibu sudah menginovasi cukup banyak. Jadi memang kalau sedikit diketahui oleh konsep gereja Protestan Maluku bahwa sebetulnya seluruh kegiatan-kegiatan gereja kita harus mengakomodir yang namanya pangan lokal. Itu sehingga dari pangan lokal ini kita mencoba supaya ciri khas dari ciri khas misalnya dari Ohera itu juga bisa diketahui oleh seluruh ya masyarakat atau juga seluruh dunia begitu. Saya kira di situ. Iya, jadi memang hari ini dengan launching dan juga pameran ini menunjukkan ya bahwa Ohera atau warga jemaat di sini itu punya potensi yang seharusnya terus dibina, terus didukung oleh terlebih khusus PMKAP ya Bapak ya. Iya. Dan dari penjelasan tadi juga bahwa PMKAP sudah turut mendukung. Iya. Dan tadi ramai sekali di luar saya lihat itu banyak sekali promosi-promosi produk yang sudah dihasilkan dari kokat bulbul atau beras merah itu sendiri, dan sudah ada di depan saya sahabat suara damai banyak sekali nih. Tadi saya dengar ada 10 ya, ada 10 jenis produk. Ya. 10 jenis dengan berbagai cita rasa tuh, iya. Ya, dan di sini sudah ada lorju nih, sahabat suara damai dari kokat bulbul. Kemudian juga ada kerupuk rasa bawang. Nah, selain itu juga ada brownies. Wow, brownies dari kokat bulbul. Dan ini original. Nah, bahan dasarnya memang beras merah, kokat bulbul. Tidak ada campuran-campuran terigu, tidak ada. Iya, jadi kalau sahabat suara damai penasaran rasanya seperti apa, langsung saja datang ke pastor di Jemaat GPM Ohera. Banyak sekali teman-teman sahabat suara damai semua bisa dapatkan. Nah, Bapak, untuk menghasilkan produk yang menurut saya ini unik, keren, super duper kreatif ini pasti tidak mudah ya Bapak ya, tidak mudah. Nah, apakah Bapak sebagai pengelola di sini untuk membina ibu-ibu yang ada di dalam kelompok ini, apakah punya misalnya Bapak mendatangkan pelatihan-pelatihan atau memang murni dari kreativitas ibu-ibu atau bagaimana? Iya. Jadi memang sebelum kokat wul-wul ini kita gagas, sebetulnya beta punya istri itu juga punya kemampuan sangat luar biasa. Ini Tuhan kasih, jadi Tuhan kasih beta punya istri, beta bangga, beta senang karena punya talenta khusus yang beta pahami dari sisi iman. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan, dan karena itu beta punya istri ini pernah menyanyiakan kesempatan ya, tidak menyanyiakan potensi dan terus ia lakukan. Nah, sebetulnya bukan saja baru di sini, beta sedikit lanjut jauh.
waktu di Urpulau jemaat pertama, beta punya istri juga sudah kelola yang berkaitan dengan misalnya agar-agar ya atau rumput laut sudah cukup banyak ya. Sehingga di sini ketika hadir di sini maka kita melihat bahwa sebetulnya seluruh proses pangan lokal ini sangat menarik. Nah, berkaitan dengan kokat wul-wul ini memang beta punya istri ini dosen yang juga punya kerjasama dengan teman-teman dosen, dan mereka punya teman, punya sahabat di Yogyakarta, yaitu atau biasa disapa Ibu atau Ma Eti Workshop ya. Nah, katong memang ibu-ibu pemberdayaan sumber kasih ini tidak secara langsung dilatih oleh ibu atau Ma Eti, tidak. Tapi ketika mereka diminta resep, lalu mereka ini alami saja ya ajarkan. Memang kalau kita lihat secara secara manual memang belum begitu sempurna karena kita membutuhkan sarana prasarana ya. Tapi puji Tuhan kita lihat ini sudah cukup baik. Dan terakhir sebelum proses launching ini jalan, kita juga dengan ibu atau ketemu panggil Ma Eti untuk memastikan saja. Pertama beliau katakan bahwa sudah 70%. Nah, terakhir kemarin beliau mengapresiasi ibu-ibu ya sumber kasih Jemaat GP Mohira bahwa ternyata sekalipun manual tapi mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, dan bagi orang tua ini sangat luar biasa. Itu kira itu di situ. Jadi ini kalau mau dibilang bisa dibilang murni natural, iya. Ya? Natural dari kreativitas ibu, iya. Dan juga berkat kreativitas dari istri bapak juga, iya. Dan juga tentu dengan topangan doa seorang amin, Tuhan, iya, juga merupakan suami iya. tadi, ya. Dan tadi sudah berbicara tentang produk-produk yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekalipun kita sudah menghasilkan banyak sekali produk, namun biasanya yang selalu menjadi kendala dari peloncatan produk-produk itu adalah yang namanya promosi. Iya. Jadi apakah sudah punya dari Bapak sebagai pengelola, apakah sudah punya plan-plan untuk nanti ke depan ini nih mau seperti apa, ini mau seperti apa, karena sudah luar biasa nih. Tinggal ke depannya tuh mau gimana lagi. Iya. Jadi memang kalau dari ilmu disiplin untuk wirausaha kita tidak punya ilmu disiplin. Kita hanya memang punya kekuatan doa, tapi saya kira itu tidak cukup ya. Tidak cukup untuk mempromosikan supaya pangan lokal inovasi beras merah ini diketahui tapi juga bisa dicicipi oleh semua orang. Nah, kami memang sementara mencari gagasan-gagasan ide untuk bagaimana supaya kita bisa mentularkan ini untuk masyarakat tahu. Nah, karena itu pertama kita pendekatan dengan Gota, dan Gota sudah mengiyakan mereka buka ruang untuk nantinya kita bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, yang berikut memang tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan Ibu Ma Eti dari Yogyakarta. Makanya tadi dalam beta punya Serkapur Siri sebetulnya meminta beliau datang, ya, karena beliau bukan saja punya soal cara untuk membuat inovasi beras merah, tapi juga beliau punya punya kemampuan untuk bagaimana kita bisa mempromosikan ini ke dunia luar, sehingga bisa betul-betul ini diketahui oleh orang. Nah, ini soal manajemen juga ya, soal manajemen, dan direncanakan kalau Tuhan berkehendaki kita akan tetap menindaklanjuti itu dengan rumah produksi. Puji Tuhan tadi beberapa anggota dewan sudah sambut itu, ya, baik Pak AB, khususnya Pak Fadli, bersedia untuk nantinya akan mendatangkan MAE. Dan kalau itu terjadi, maka kita kira bukan saja Ohera, tapi semua ya di Tanah Evaf ini atau bisa berkolaborasi untuk memperkenalkan ciri khas dan yang tadi kita bilang identitas kita ya dalam wujud pangan lokal. Jadi kita tetap tidak pesimis ya, optimis bahwa hal yang
baik ini pasti akan kita wujudkan. Tapi juga kami minta topangan dukungan dari teman-teman pers ya, bukan saja soal doa, tapi juga bisa mempromosikan itu kepada dunia lain. Kita kira itu di situ. Baik, jadi yang menariknya tadi saya garis bawahi di situ bahwa sudah juga ada sinyal dari Gota, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di, kalau mau dibilang, di Kepulauan K. Jadi unik ya, makanan pangan lokal sudah dijual di pusat perbelanjaan yang mau dibilang itu bukan tradisional, tapi modern. Jadi kita sama-sama doakan supaya ke depan semua berjalan lancar. Amin. Ini juga bukan soal tentang jemaat GPM, tentang Kepulauan K. Oke, setuju. Iya. Dan Bapak, kalau mau dibilang ini adalah sebuah cerita inspirasi yang sangat luar biasa. Dan ini patut menjadi contoh dan teladan juga, bukan saja kepada masyarakat, tapi juga khususnya lebih kecil kepada gereja, kepada program-program nanti untuk gereja nanti, untuk lebih memberdayakan pangan lokal. Nah, mungkin ada harapan-harapan Bapak kepada semua masyarakat, atau mungkin juga kepada gereja untuk terus melahirkan atau menciptakan hal-hal yang Jadi saya punya suatu harapan. Yang pertama adalah bahwa untuk mewujudkan, meningkatkan kesejahteraan keluarga atau jemaat masyarakat, saya kira kita bangun konsep filsafat ain ya. Atau semua harus bersatu dulu ya. Sebab kalau kita bersatu, maka seberat apapun yang kita hadapi, kita kira akan kecil ringan untuk kita berproses ya. Yang berikut yang tadi kita bilang, doa itu penting ya. Nah, karena saya punya harapan, punya keinginan supaya kokat wul-wul ini yang kita sudah buat di dalam 10 olahan ini bisa terus berkembang dan sekaligus bisa yang tadi kita bilang dicicipi dan dirasakan oleh semua orang. Dan kalau ini memang betul-betul bisa dikembangkan, kita percaya bahwa orang dari luar akan datang di tanah EVAP ya. Dan itu menunjukkan bahwa masa depan EVAP ini akan terwujud. Kami berharap mungkin ada hati sosial ya dari pihak-pihak yang bisa menopang kami di dalam proses pengembangan industri kecil ini. Karena memang kami sadari bahwa kita dari sisi sarana prasarana itu belum memadai. Ya, kalau seandainya ada bantuan itu, kami tidak akan menyia-nyiakan apa yang Bapak Ibu sekalian membantu kami. Karena kami percaya bahwa kalau industri kecil ini jadi, maka ini juga akan menguntungkan ya banyak orang. Dan yang paling terakhir, betul juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman pers, kepada semua pihak yang turut menopang pelaksanaan launching dan pameran hari ini teristimewa Ma Eti di Yogyakarta. Sukses dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, sahabat Suara Damai, pengembangan industri kreatif berbasis pangan lokal ini memang bukan sesuatu yang mudah dan langka untuk kita temui. Namun di saat ini jemaat GPM Ohera berhasil menunjukkan bahwa kekuatan atau power dari pangan lokal itu sendiri sangat luar biasa dan patut untuk kita sebarluaskan, patut untuk kita promosikan. Tentunya dengan semangat Aini Ain sama-sama kita mendorong produk-produk lokal yang berasal dari pangan lokal untuk tetap menunjukkan ke dunia bahwa KI ini luar biasa dan punya sekali banyak potensi, terutama di pangan lokal selain embal. Ada juga seperti Kokatu. Sahabat Suara Damai, demikian program Suara Ohoi yang tadi sudah bersama-sama kita bincang-bincang dengan Pendeta Daniel A.J. Pati sebagai pengelola pemberdayaan perempuan Sumber Kasih yang ada di Jemaat GPM Ohera. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk sahabat Suara Damai semua, jangan lupa kita sama-sama mempromosikan produk yang berasal dari pangan lokal K ini, bukan hanya untuk kepentingan Jemaat GPM Ohera saja, tapi untuk kepentingan Kepulauan K. Saya Hendrik Tuatubun, sampai jumpa.
Nabnut nabray kan ban bay tulong tulong ban bay tulong dan raskat balkan ban bay tulong tulong ditut lima filkat